Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. And as usual, let's pray first before we start this meeting. And I will lead you to pray together. Let's pray together. Begin. Finish. Hi, how are you today? I hope you're always in a good condition and you're especially your family. And before we start the second section, let's review our last meeting. Jadi pertemuan sebelumnya saya akan mereview berupa indikatornya. Jadi cakupan materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama kemarinnya bab 1 itu kan tentang percakapan, bab 1. Seperti ini ya. Kedua juga masih tentang percakapan, persetujuan, agree and disagree. And then the second chapter is about label. Label yang sudah kamu kerjakan kemarin ya. Your assignment have done yang setelah selesai. Tugas yang suruh apa ya? I ordered to you, saya nyuruh kamu untuk menuliskan stiker pada kemasan. Ya, label kan stiker pada kemasan. Biasanya berupa stiker, berupa kertas juga tempel. And then the fourth chapter keempat itu tentang procedure text. Jadi teks prosedur kalau bahasa Indonesianya mah ya. Di sini tuh bagaimana menyampaikan, bagaimana membuat sesuatu ataupun bagaimana how to make or how to operate, bagaimana membuat atau bagaimana mengoperasikan. Nah, sekarang kita ke fifth chapter ke-5, chapter 5 tentang di sini sudah masuk ke grammar zone ya, sudah masuk ke tata bahasa Inggris. Mungkin kalian sudah pernah mengucapkan secara tidak langsung, kalian mengucapkan yang sudah benar tata penulisannya, tapi kalian tidak sadar bahwa itu udah benar. Kita akan pastikan yang kamu ucapkan setiap hari menggunakan bahasa Inggris itu benar grammarnya ya, tata bahasa. Kenapa kita harus bergrammar? Karena grammar itu menentukan formal dan tidak formal. Jadi semakin orang grammarnya bagus, semakin dia itu cerdas ya. Cerdas dalam berbahasa. Jadi karena belum tentu orang yang berkewarganegaraan luar negeri itu grammarnya bagus ya. Jadi belum tentu orang yang lancar bahasa Inggris itu grammarnya bagus. Jadi semakin kamu bergrammar, semakin kamu terlihat cerdas oleh orang lain. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan itu ada TOEFL. TOEFL itu apa sih? TOEFL itu Test of English for Foreign Language. Jadi tes untuk penguasaan bahasa Inggris. Ya, itu ada grammarnya. Nah, di sini grammarnya kita ke tense-nya continuous tense. Karena kalau nggak nama selain continuous juga progressive, progress sedang berlangsung, continuous juga tuh berlangsung berkelanjutan. Jadi dia tuh ada kegiatan yang sedang berlangsung. Dari sini kegiatannya terlihat karena tense. Nah, kita ke materi tense. Jadi bab 4 udah tentang tense. Bab 5 ya. Bab 4 kan nanti kan teks prosedur. Sekarang bab 5 itu sudah tentang tense. Di sini udah saya bacakan. Teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan. Terjadi pada saat ini, lampau, dan waktu yang akan datang. Sesuai dengan konteks penggunaannya menggunakan present continuous. Jadi continuous itu ada yang digunakan lampau. Nah, saya akan sampaikan bagiannya sekarang. Lanjut ke PowerPoint yang kedua. Nah, di sini kita akan bahas tentang tense. Sekarang open your book, buku paketnya dibuka bab 4. Bab 4 page 66. Nah, di sini menggunakan ing ya. Nah, sebelum ke continuous tense, saya akan menyampaikan apa itu tense, Pak. Present continuous tense ya. Tense itu apa? Nah, biar tahu ya, present kan regularly ya, biasa. Sekarang continuous sedang berlangsung. Tense. Nah, tense itu apa? She's teaching at the moment. Dia sedang mengajar saat ini. Nah, ini di title-nya, judul chapter-nya.
Judul babnya she is teaching at the moment. Dia sedang, jadi sedang berlangsung kegiatan, jadi terlihat dia itu sedang mengajar. Nah, tense itu dibagi menjadi 16. Per kepala ada 4. Nah, biar ingat-ingat, ini digunakan sampai kamu kuliah, dari SD sampai kuliah, sampai kamu kapanpun itu bahasa Inggris pasti mengenal namanya tenses. Tenses itu dibagi menjadi 4 kepala. Yang pertama present, past, future, and past future. Setiap kepala memiliki 4 bagian. Jadi 16. Ada simple present tense, terus simple present tense yang pertama nih. Yang kedua, continuous tense. Jadi present continuous tense. Yang ketiga, present perfect tense. Yang keempat, present perfect continuous tense. Sama juga, past juga, lampau. Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Yang ketiga, future, yang akan datang. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. And fourth, yang keempat, yang terakhir, past future. Past future ini berkesinambungan. Yang dahulu kan past lampau. Dahulu kamu pernah ingin sesuatu di masa datang. Itu lampau. Jadi past future. Ada 4 juga bentuknya. Simple past future continuous tense, past future perfect tense, and terakhir paling panjang ini, past future perfect continuous tense. Nah, ini tidak akan saya bahas hari ini. Jadi saya bertahap. Apalagi SMP itu hanya 2 cakupan, past sama present. Nah, tahun lalu itu hanya 2, simple present tense dan simple past tense. Tahun ini ditambah 6. Jadi simple present tense, continuous sama perfect. Past juga sama, past, simple, continuous, dan perfect. Future-nya masih belum. Tapi mungkin future kebanyakan di SMA. Nah, langsung ke tenses sendiri, sebuah konsep yang menerangkan waktu. Jadi tense itu fokus ke waktu. Waktu. Kalau kelas 7 kan dulu present tense, setiap hari. Jadi regularly. Jadi biasanya menggunakan frekuensiku tingkat keseringan. Saya sering, selalu, kadang-kadang, sampai jarang, tidak pernah. Itu present tense. Sudah saya jelaskan kelas 7. Sekarang kelas 9 tuh menggunakan pola kalimatnya continuous. Nah, bisa kalian tulis continuous tense biasanya digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Jadi orang lakuin sesuatu sedang berlangsung, itu terlihat. Contoh, I am teaching you right now. Saya ngajarin kamu sekarang. Itu sedang berlangsung. Rumusnya seperti ini. Kita jangan rumus matematika itu beda. Jadi kita itu di sini, kamu tahu polanya, kamu gunakan sehari-hari. Nah, nanti saya akan kasih konsepnya diawali dengan tanya. Nah, di sini ya, positif, negatif, tanya. Ini seperti ini ribet, tapi boleh kamu tulis. Nah, sekarang saya kasih simpelnya di sini. Nah, present continuous tense diawali dengan tanya. Are you watching YouTube? Nah, setiap pertanyaan pasti kemungkinan ada 2 jawaban menggunakan apakah. Are, to be di depan itu apakah. Ingat-ingat ya, is, am, are. Apakah artinya. Jika digabung dengan what itu beda. Jawabannya bukan yes atau no. Kalau apakah itu pasti yes atau no. Yes itu positif. You are watching YouTube. Itu positif. Kalau no itu negatif. You are not watching YouTube. Ini udah konsep dasar sekali. 3 kalimat. Tanya. Jawabannya kalau enggak ya, tidak. Paham? Nah, tugas kalian ini konsep dasar seperti ini. Nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Sekarang tugas kalian kerjakan halaman 67. Kamu tuliskan bagian D itu kamu ingkan. Seperti waiting, studying, listening. Nah, kamu tuliskan, nanti kamu tulis di buku tulis tugasnya. Jadi tugas kalian yang pertama, kalian tulis materi saya yang saya sampaikan di
PowerPoint. Dan yang kedua, kamu tulis tugas yang di buku paket halaman 67. Nah ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 15 ya, 15 kata kerja yang kamu ingkan. Jadi penambahan ing. Nah, cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. I hope what I have told to you is has benefit ya, memiliki benefit itu keuntungan ya, segala hal yang bermanfaat buat kalian. Amin. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.